Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Spia Fardiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 daripada kerangka penelitian skripsi saya mengenai rekonstruksi atas komodifikasi tubuh perempuan sebagai objek kekerasan simbolik dan produksi kejahatan cyber di ruang digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentunya mengenai tinjauan teoritis. Yang pertama adalah mengenai kajian teori. Pada kajian teori di sini saya menggunakan konsep cybercrime, yakni Parker menyebutkan pada 1976 bahwasanya any incident involving an intentional act where a victim suffered or could have suffered a loss and a preparator made or could have made a gain and is associated with computers, di mana hal ini bisa dibilang bahwasanya ada penyalahgunaan komputer sebagai konsep yang lebih luas, yakni tindakan yang sengaja yang melibatkan komputer di mana korban dirugikan ataupun pelaku memperoleh keuntungan itu sendiri. Nah, Parker itu menyebutkan bahwasanya ada nih manifestasi daripada ketimpangan digital karena adanya lemahnya regulasi yang ada, yang mengakibatkan adanya eksploitasi data dan juga represi di ruang digital itu sendiri. Parker itu bisa dibilang perkataannya mengandung dua kritik, bahwasanya yang pertama itu kesenjangan akses dan juga pengetahuan teknologi. Lalu yang kedua itu tentang kegagalan negara dan lembaga hukum dalam menciptakan sistem regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Lalu Gordon M. Ford pada 2006 menjelaskan bahwasanya ada dua jenis cybercrime. Yang pertama itu cybercrime tipe 1, di mana bersifat insidental ataupun terjadi dalam satu peristiwa tunggal bagi korban yang melibatkan perangkat lunak seperti keystroke, loggers, virus, rootkits ataupun hal yang lainnya. Lalu yang kedua ini cybercrime tipe 2, yakni tindakan yang lebih kompleks dan berulang seperti perundungan cyber, pemerasan, eksploitasi anak, spionase korporat, hingga terorisme digital. Lalu cybercrime ini sendiri dari Brandl ini mengkategorikannya menjadi dua, yakni new crimes and not new crimes, di mana new crimes ini sendiri merupakan kejahatan baru akibat perkembangan teknologi. Lalu not new crimes yakni kejahatan tradisional dengan bantuan komputer itu sendiri. Lalu peneliti juga menggunakan teori symbolic power, di mana menurut Bourdieu itu symbolic power is that invisible power which can be exercised only with the complicity of those who don't want to know that they are subject to it or even that they themselves exercise it. Di mana symbolic instrument itu sendiri ada 3, yakni structuring structures, di mana instrument for knowing and consulting the objective world. Lalu yang kedua ini struktur, di mana means of communication, language or culture or discourse or behavior itu sendiri. Lalu yang ketiga itu instrument of domination, di mana power division of labor, social classes, yakni yang kedua itu division of ideological labor, manual intellectual, dan juga functional of domination. Nah, simbol power ini tuh bekerja seperti suatu sihir sosial, di mana membuat orang percaya dan juga bertindak sesuai dengan tatanan yang ada tanpa perlu ada paksaan secara langsung, di mana symbolic power ini bergantung pada proses optimizations dan juga transubstansial, di mana mengubah kekerasan struktural menjadi makna yang diterima secara sosial. Lalu yang ketiga ini salah satu teori untuk mendukungnya, yakni teori relasi tubuh dan juga kekuasaan dari Foucault, di mana disciplinary power ini bekerja melalui normalisasi tubuh yang ideal, dan siapapun yang menyimpang dari norma tersebut beresiko mengalami hukuman sosial, termasuk dalam bentuk kekerasan digital. Nah, disciplinary power ini dari Pierre Bourdieu itu terdapat 4. Yang pertama ini the art of distribution, lalu yang kedua ini the control of activity, lalu yang ketiga ini the organization of time, and yang keempat itu the compositions of forces. Nah, di mana yang pertama di art of distribution itu sendiri mengatur spasialitas tubuh dalam ruang sosial. Nah, ada beberapa tekniknya. Salah satunya adalah discipline sometimes requires enclosure, di mana pengurungan individu dalam institusi seperti sekolah ataupun pabrik. Lalu yang kedua adalah but the principle of enclosure is a neither causal nor indispensable,
neurosurveillance in disciplinary manner, di mana ruang dibagi secara seluler untuk mengisolasi tubuh ataupun individu itu sendiri. Nah, yang ketiga ini the rule of functional size, yang hal ini membedakan setiap area berdasarkan tujuan tertentu. Nah, yang keempat indiscipline, yakni klasifikasi posisi individu dalam sistem yang memungkinkan mereka untuk saling bertukar berdasarkan tempat ataupun struktur tersebut. Lalu yang kedua adalah the control of activity, yakni yang membatasi tindakan individu dalam rangka efisiensi. Teknik yang diperlukannya ini ada 5. Yang pertama itu the timetable is an old inheritance, dimana untuk membagi waktu secara ketat. Lalu yang kedua ini the temporal elaboration of the act, yang menginternalisasi waktu dalam tubuh lewat rutinitas dan juga repetisi. Lalu yang ketiga itu hence the correlation of the body and the gesture, dimana untuk efisiensi maksimum. Lalu yang keempat ini the body object articulation, dimana disiplin mengatur secara rinci hubungan antara tubuh dan objek yang digunakannya. Lalu yang kelima adalah exhaustive use, di mana pemanfaatan waktu dan tubuh secara total tanpa pemborosan. Di sini tuh tubuh nggak lagi dianggap secara alami, tetapi menjadi objek yang dikendalikan dan dioptimalkan melalui logika kekuasaan. Nah, lalu instrumen yang ketiga yakni the organization of genesis, di mana mengefisiensikan penggunaan waktu dan juga produktivitas secara maksimal. Di sini tuh berfungsi sebagai mesin yang mengapitalisasi waktu melalui 4 cara. Yang pertama ini divide duration into successive or parallel segment that must end at a specific time, yang membagi durasi dalam segmen waktu beruntun ataupun sejajar. Lalu yang kedua ini by organize this stress according to an analytic plan, dimulai dari unsur-unsur paling sederhana lalu dikombinasikan secara bertahap menuju tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga by finalizing this temporal segment with an examination, guna menilai ataupun pencapaian individu itu sendiri. Lalu yang keempat ini by drawing up a series and subdividing each series again, yang memungkinkan intervensi dan juga kontrol yang sangat rinci. Semua ini tuh mencerminkan bagaimana biopower bekerja melalui pengaturan temporal tubuh yang terstruktur. Lalu instrumen keempat adalah the composition of forces, di mana menyusun kekuasaan tubuh agar dapat dikendalikan secara kolektif, yang diekspresikan dalam beberapa cara. Yang pertama itu the individual body becomes an element that may be placed, move, articulate, and others, yang dianggap penting bukan lagi soal tentang beberapa berani ataupun kuatnya seseorang, tetapi di mana dia berada, seberapa tepat jaraknya, serta seberapa teratur dan rapi gerakannya sesuai aturan yang ditetapkan. Lalu yang kedua ini the various chronological series that discipline must combine to form a composite time are also pieces of machinery, di mana waktu setiap individu itu disesuaikan satu sama lain agar kekuasaan ataupun kekuatan masing-masing dapat dimaksimalkan dan menghasilkan efektivitas yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah this carefully measured combination of forces requires a precise command of force, di mana konsep ini menunjukkan bagaimana biopower bekerja dalam menyusun tubuh sebagai kekuatan produktif dalam sistem yang disiplin. Itu yakni mengenai relasi tubuh dan juga kekuasaan, teorinya dari Pierre Bourdieu. Lalu selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Peneliti telah memvisualisasikan viewers tentang cybercrime yang memperlihatkan bagaimana teknologi, hukum, dan juga sosial yang relevan dengan rekonstruksi komodifikasi tubuh perempuan sebagai objek kekerasan simbolik serta produksi kejahatan cyber di ruang digital. Nah, lalu di sini ada kerangka pemikiran, di mana pada judul peneliti yakni mengenai rekonstruksi atas komodifikasi tubuh perempuan sebagai objek kekerasan simbolik dan produksi kejahatan cyber di ruang digital. Yang pertama ini adalah selanjutnya mengenai identifikasi masalah. Di sini masih 7. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya yang pertama itu fenomena berkembangnya mitos kecantikan di ruang digital menjadi bagian dari sistem kontrol sosial terhadap perempuan yang bersifat represif dan eksploitatif.
Lalu yang kedua itu mitos kecantikan dapat diproduksi oleh budaya patriarki dan sistem kapitalisme yang mengalami transformasi dalam bentuk digital melalui media sosial dan aplikasi daring lainnya. Lalu yang ketiga, perempuan didorong untuk mematuhi standar kecantikan tertentu demi pengakuan sosial dan keuntungan ekonomi yang pada akhirnya menjadikan tubuh perempuan sebagai objek komodifikasi dan konsumsi publik. Yang keempat, negara dan sistem hukum cenderung abai terhadap bentuk kekerasan seksual yang tidak langsung ini, karena pelaku tidak selalu menyerang secara fisik, tetapi melalui pengaruh struktural yang mengontrol tubuh dan citra diri perempuan melalui dunia digital. Yang kelima, tubuh perempuan mengalami komodifikasi di ruang digital, yaitu menjadikannya objek konsumsi visual, estetika, dan juga seksual, serta terekspos pada kekerasan simbolik yang tersembunyi dalam narasi yang dianggap wajar dan normal. Yang keenam, internalisasi nilai dominan oleh perempuan sendiri akibat simbolisasi kekuasaan yang bekerja secara halus ataupun symbolic violence, di mana yang ketujuh itu sendiri, yang terakhir adalah kekerasan seksual di ruang digital tidak ditindak dengan tegas karena hukum yang berlaku termasuk UU ITE justru sering disalahgunakan penggunaannya. Nah, pertanyaan utama atau perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana rekonstruksi atas komodifikasi tubuh perempuan sebagai objek kekerasan simbolik dan produksi kejahatan cyber di ruang digital itu sendiri. Dengan konsepnya terutama mengenai cybercrime dan teori utamanya adalah teori symbolic power, peneliti masih memikirkan ataupun untuk bagaimana teori relasi tubuh dan juga kekuasaan dari Bourdieu itu apakah dapat diterapkan ataupun tidak, masih memikirkan hal tersebut untuk lanjutannya bagaimana. Tetapi output yang akan diselami peneliti ataupun dianalisis oleh peneliti yakni mengenai menyelami makna rekonstruksi atas komodifikasi tubuh perempuan sebagai objek kekerasan simbol dan produksi kejahatan cyber di ruang digital. Tentunya dalam hal ini peneliti masih banyak kekurangan yang perlu terus digali dan juga dimaksimalkan untuk di kemudian hari agar peneliti dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Peneliti berharap agar mendapatkan masukan dan juga kritik untuk penelitian skripsi peneliti agar selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Sekian penjelasan mengenai bab 2 dari rancangan skripsi peneliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.